Oke, Pak Dikma, mau konfirmasi ini terkait update kasusnya Ahmad Doni yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja sintetis beberapa waktu lalu. Sekarang perkembangan seperti apa? Jadi bisa saya sampaikan perkembangannya itu ketika tanggal 8 Oktober 2025 Kejari Jakarta Pusat itu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polri karena berkas perkara sudah kita nyatakan secara lengkap formil materialnya. Jadi pada tanggal 8 Oktober itu kita menerima penyerahan tersangka dan 6 tersangka dan barang buktinya seperti yang disampaikan tadi, tembakau sintetis dan narkotika golongan 1 lah. Itu telah kita terima tanggal 8 sejumlah 6 orang tersangka, termasuk diantaranya MAA alias AZ yang dimaksud tadi, tersangka A, tersangka AP, tersangka AM, tersangka ACM dan tersangka MN. Untuk barang buktinya berapa Bang? Narkotika golongan 1, nanti terkait beratnya berapa itu nanti kita sampaikan di fakta persidangan dasar surat dakwaan kita. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di surat dakwaan kita tuh beratnya masing-masing berapa. Pak, terkait mungkin peran Ahmad Doni sendiri sudah diketahui belum sih Pak? Tentunya berdasarkan berkas perkara perannya sudah kita ketahui. Nanti detailnya seperti apa itu akan kami ungkap di persidangan. Itu akan kami ungkap berdasarkan surat dakwaan di persidangan nanti. Kapan itu persidangan? Untuk perkaranya kemungkinan akan kita limpah minggu ini. Setelah perkara kita limpah kita menunggu penetapan hakim. Setelah kita menerima penetapan hakim, nanti kita akan langsung sidang. Biasanya berapa lama dari pelimpahan ke penetapan hakim? Seharusnya nggak lama ya, paling lama 1 minggu. Pak, terkait Ahmad Doni ini kan mungkin bisa dikatakan sudah beberapa kali ya. Dan sekarang juga terbukti lagi mengedarkan narkoba di dalam lapas gitu Pak. Mungkin hukumannya ini akan seperti apa sanksinya? Gitu. Kalau ancaman berdasarkan pasal yang kita dapatkan terhadap 6 tersangka ini, pasal yang didakwakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasal 114 ayat 2 ancaman minimalnya 6 tahun, ancaman maksimalnya seumur hidup mati atau 20 tahun. Kalau pasal 112 minimal ancamannya 5 tahun, ancaman maksimalnya sama, seumur hidup mati atau 20 tahun. Berarti memang tinggal dikalikan lagi gitu ya Pak? Kalau nanti terkait penuntutan kita lihat berdasarkan fakta persidangan. Kami belum bisa jawab karena persidangan belum dimulai. Untuk saat ini yang para tersangka itu ada di lapas? Untuk penahanan dilakukan di Cipinang, Mas. Di Cipinang. Sebelumnya kan di Salemba ya? Ya. Itu alasannya apa? Ada pemindahan? Enggak ada. Memang penahanan kita lakukan di Cipinang. Pak, terkait penahanan Ahmad Doni sendiri ini mungkin kiranya apa sih yang membuat Ahmad Doni ini mungkin mengedarkan narkoba? Apakah sudah diketahui alasannya atau seperti apa? Untuk motifnya terkait motif, fakta perbuatan, siapa berbuat apa, itu nanti seutuhnya akan kami sampaikan di dalam surat dakwaan kita. Itu nanti di hari pertama sidang, pembacaan surat dakwaan. Dan teman-teman media bisa tahu tuh terkait siapa berbuat apanya, motifnya apa, nanti bisa diketahui lah. Dan sejak kapan dia melakukan itu udah ketahuan juga nggak sih? Kalau sejak kapannya nanti di berkas, karena itu pokok perkara kami belum bisa cerita sekarang. Karena itu bagian dari surat dakwaan yang apabila menjadi bagian dari surat dakwaan nanti akan kami sampaikan ke publik ketika surat dakwaan sudah dibaca. Tapi kan ada kabar bahwa berita ini ada semenjak bulan Januari 2025 dan baru di-up sekarang, itu berapa? Nanti apakah itu bulan Januari perbuatannya atau Januari diketahui, nanti itu akan disampaikan di persidangan, Mas. Nanti teman-teman bisa tahu detailnya di persidangan. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore pemirsa cumi-cumi.com. Di sini saya melaporkan dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, yang dimana menurut informasi hari ini Ahmad Doni telah dipindahkan dari Rutan Salemba ke Lapas Cipinang di Jakarta Timur. Pemirsa cumi-cumi.com. Dan tadi juga tim cumi-cumi.com sempat melakukan sesi doorstop dengan
pacarnya Amarzoni, yaitu Dr. Carmelia. Tetapi sayang sekali beliau tidak bisa memberikan statement terkait pertemuan dengan Amarzoni di dalam. Dia mengatakan kalau dia di dalam itu bukan untuk bertemu Amarzoni, melainkan ada urusan yang harus diselesaikan juga pemirsa cumi-cumi.com. Untuk mengingatkan kembali, Amarzoni kembali tersandung kasus narkotika yang dimana dia kedapatan menjual narkoba di dalam rutan Salemba, dan saat ini dia juga sudah dipindahkan ke lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Sepanjang mata melihat tadi pemirsa, tidak terlihat keluarga dari Amarzoni ataupun dari teman-teman dekatnya Amarzoni dalam melakukan kunjungan atau menjenguk Amarzoni sendiri. Menurut informasi dari pihak lapas Cipinang, Amarzoni juga sudah dipindahkan sejak 1 minggu yang lalu. Itu bisa kita tarik mundur ke belakang, tidak jauh dari di mana dia kedapatan tersandung kasus pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba, pemirsa. Menurut informasi juga, barang bukti yang berada di tangan Amarzoni saat dilakukan penangkapan pengedaran narkoba di dalam rutan itu adalah terdiri dari narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis yang dilakukan dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Saat ditemui juga, pihak Jaksa Negeri mengatakan seluruh proses komunikasi transaksi narkoba dilakukan menggunakan handphone lewat aplikasi pesan Zangi, yang dimana semua itu masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti juga dan lain-lain. Saat dimintai keterangan oleh pihak cumi-cumi.com melalui teman dekatnya Amarzoni yang dimana adalah manajer atau asistennya Aditya Zoni, juga dikatakan kalau sampai saat ini pihak mereka belum bisa memberikan statement resmi, dan salah satu teman Amarzoni juga mengatakan kalau dia sudah angkat tangan dengan tindakan Amarzoni yang kembali jatuh ke lubang yang sama. Tapi tim cumi-cumi.com juga belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak keluarga, yaitu Aditya Zoni ataupun Panji Zoni. Tapi dari dalam postingan Instagramnya, Aditya Zoni sempat membeberkan kalau dia akan tetap terus mendukung sang kakak Amarzoni dan menanti persidangan untuk pembuktian barang-barang bukti juga bisa. Situasi di sini juga sudah sangat sepi karena sudah jam jenguk juga sudah habis, pemirsa. Tidak ada kegiatan yang mencolok. Tadi juga sang kekasih Dr. Carmelia juga turut hadir bersama yang kabarnya adalah ibu angkatnya Amarzoni, tetapi sangat disayangkan sang kekasih tidak memberikan pernyataan apa-apa sama sekali, tidak memberikan update terkait kondisi Amarzoni di dalam, tetapi dia mengatakan kalau dia sempat dilarang untuk memberikan statement kepada rekan-rekan media pemirsa TV.